Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kita akan membahas soal latihan ulangan harian. Soal-soal ini saya ambil dari BSE Fisika SMA kelas 10 bab 2 ya Dek ya, ketika kalian belajar tentang vektor. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah yang mana aja? Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ada nilai dan ada arah. Sementara kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Oke, sekarang kita cek satu persatu ya. Yang A, kelajuan ini adalah besaran skalar. Jadi yang namanya kelajuan itu sebenarnya mirip seperti kecepatan, tetapi kalau kecepatan itu adalah besaran vektor, ya Dek ya. Simbol kelajuan dan kecepatan itu sama aja ya. Jadi V kecil ini adalah simbol dari kecepatan dan kelajuan. Tapi kalau kecepatan nanti ada tanda panah di atasnya. Ya, ini mau menyatakan vektor kecepatan ya, bukan kelajuan. Oke. Nah, karena ini kelajuan berarti tanda panahnya saya hapus. Nah, kalau satuannya sama ya, bisa meter per sekon atau biasanya kilometer per jam. Ya, kalau SI ya, satuan internasional, satuannya adalah meter per sekon. Oke. Kuat arus simbolnya adalah I, jelas. Ini adalah besaran skalar ya, satuannya ampere. Nah, gaya itu adalah besaran vektor ya Dek ya. Gaya itu simbolnya adalah F, rumusnya adalah M kali A. Nah, ini hukum Newton. Jadi A itu adalah percepatan. Kalau percepatan berarti besaran vektor ya. Kalau massa jelas ya, ini adalah besaran skalar, satuannya kilogram. Nah, skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya adalah besaran vektor. Oke, berarti yang A ini salah ya, karena yang diminta seluruhnya harus besaran vektor. Kita geser ke B. Energi usaha banyak mol zat. Ya, banyak mol zat ini kita coret aja, ini jelas besaran skalar ya. Simbolnya adalah N besar. Kemudian energi dan usaha itu identik ya. Jadi kalau energi itu nanti ada energi potensial, lalu energi kinetik. Nah, energi secara umum ya itu adalah besaran skalar, tidak ada arahnya. Satuannya joule ya. Nah, karena usaha itu identik dengan energi, maka usaha ini juga termasuk besaran skalar ya. Simbolnya adalah W. Oke, jadi yang B ini juga jawaban yang salah. Sekarang yang C. Kecepatan, tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jadi kecepatan itu adalah besaran vektor, ya Dek ya. Simbolnya adalah V, kemudian diberi tanda panah di atasnya ya. Lalu momentum ini adalah besaran vektor ya. Simbolnya adalah P, diberi tanda panah di atasnya. Nah, untuk rumusnya adalah P sama dengan M kali V diberi tanda panah di atasnya. Jadi yang namanya vektor momentum itu adalah perkalian massa terhadap vektor kecepatan ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail ketika adik-adik belajar impuls dan momentum ya di bab selanjutnya. Lalu di sini ada kuat arus ya, jelas kuat arus itu adalah besaran skalar ya, satuannya ampere. Nah, yang D. Ada tegangan, intensitas cahaya dan gaya. Intensitas cahaya ini jelas besaran skalar ya, simbolnya adalah I, satuannya adalah kandela ya. Kemudian tegangan. Tegangan itu simbolnya adalah V besar. Satuannya adalah volt ya, tegangan listrik. Nah, tegangan itu juga besaran skalar. Sebagai contoh, saya tidak mungkin melaporkan hasil pengukuran tegangan rumah saya adalah 220 volt ke bawah. Nah, itu tidak mungkin ya, tidak ada yang seperti itu. Jadi tegangan adalah besaran skalar. Gaya ini besaran vektor ya. Jadi yang D ini juga bukan jawaban yang benar. Lalu yang E yang terakhir ya. Opsi yang terakhir, gaya ini vektor, kemudian percepatan ini vektor. Nah, waktu ini adalah besaran skalar ya Dek ya. Nah, berarti nomor 1 ini tidak ada jawabannya ya. Nggak apa-apa, yang penting Adik sudah tahu mana yang dimaksud dengan besaran vektor dan mana yang dimaksud dengan besaran skalar dan bedanya ya. Oke, kita lanjutkan aja ke soal berikutnya nomor 2. Seseorang menarik meja ke arah barat dengan gaya 60 Newton. Jika 1 cm mewakili gaya 15 Newton, maka gambar vektor gaya tersebut yang benar adalah yang mana? Nah, Adik, perhatikan di sini 1 cm mewakili 15 Newton. Berarti kalau 60 Newton
diwakili oleh 4 cm ya. Asalnya dari 60 dibagi 15. Nah, ini ketemunya 4 ya, satuannya cm ya. Artinya kalau kita mau menggambar vektor gaya besarnya 60 Newton, berarti kita gambar garis lurus sepanjang 4 cm. Karena 1 cm diketahui mewakili gaya 15 Newton ya. Berarti yang D dan E ini langsung aja kita eliminasi ya, kita coret. Karena kalau kita ukur ini panjangnya 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ini kepanjangan ya, terlalu panjang. Kemudian di soal dikatakan arah vektor gayanya adalah ke barat. Nah, kita gambar aja ya. Arah mata angin. Sejenak kita kembali ke masa lalu. Jadi dulu di SD kita telah belajar ya, kalau menggambar arah mata angin secara 2 dimensi, utara itu ke atas ya, selatan itu ke bawah, barat itu ke kiri, timur itu ke kanan. Yang diminta ke arah barat ya, berarti ke kiri. Nah, maka jawabannya adalah yang C, ini sudah jelas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ada 4 cm, sudah benar ya. Jadi ini 15 Newton, ini 15 Newton, ini 15 Newton ya. Ini 15 Newton. Kalau di total 60 Newton, arahnya ke bawah, ke barat ya. Berarti jawaban nomor 2 adalah yang C ya. Kalau yang A ini salah karena ke kanan. Kemudian yang B ini agak miring sedikit ya. Yang B ini juga salah. Jelas ya, nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 Newton. Kemudian kelompok B menarik ke barat dengan gaya 665 Newton. Kelompok yang memenangkan perlombaan adalah kelompok yang mana? Oke ya. Supaya mudah kita gambar aja. Jadi misalkan di sini saya punya tali ya untuk tarik tambang. Kemudian tali ini ditarik oleh 2 kelompok ya, Dek ya. Nah, katanya kelompok A ini menarik ke arah timur. Oke, kita gambar lagi arah mata anginnya ya, supaya nggak bingung. Jadi, utara ke atas, selatan ke bawah, barat ke kiri, timur ke kanan ya. Kelompok A ini menarik ke timur, berarti ke kanan ya. Ini adalah kelompok A dengan gaya 700 Newton. Betul ya? Nah, yang ini. Kemudian kelompok B menarik tali kemana? Ke barat, berarti ke kiri ya, dengan gaya 665 Newton. Yang ditanyakan adalah mana kelompok yang menang? Ya, logikanya adalah kelompok yang A ya. Karena kelompok A ini menarik dengan gaya yang lebih besar, yaitu 700 Newton, arahnya ke kanan. Nah, kalau ditanya resultan gaya, karena FA dan FB itu sejajar tetapi berlawanan arah, maka nanti resultannya cukup kita kurangkan ya. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, 700 dikurangi 665 sama dengan 35 Newton. Ya, yang menang adalah kelompok A. Jadi jawabannya yang mana coba? Jawabannya adalah yang B. Ya, kelompok yang menang adalah kelompok A. Kemudian resultan gayanya sama dengan 35 Newton. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kalau misalkan ditanyakan kemanakah arah resultan gayanya, ya berarti jawabannya adalah ke timur. Ya, jadi ikut yang menang. Jadi kalau ditulis supaya lengkap ya, resultan gaya sama dengan 35 Newton, arahnya adalah ke timur. Ya, sesuai dengan yang menang. Oke, itu adalah 3 soal pertama. Untuk soal selanjutnya kita bahas di video berikutnya.